Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Kami kembali di hadapan Anda dalam program Dialog Khusus edisi hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Bersama saya Putra Iskandar, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda. Seperti biasa pemirsa Batam TV, untuk Dialog Khusus kita akan membahas satu tema yang sangat sayang sekali tentunya untuk Anda lewati di sore hari ini tentunya. Ya, apa kabar tentunya untuk Anda pada sore hari ini? Kami harapkan Anda ada perubahan tentunya dari hari kemarin lebih baik untuk hari ini ya. Nah, pemirsa, berbicara tentang perubahan ya. Di sini transformasi atau perubahan bisa menjadi suatu keberuntungan atau tidak, malah tidak beruntung pemirsa Batam TV. Nah, itu semua tergantung pada persepsi maksud kami dan sikap kita dalam melihat perubahan. Nah, memang pada umumnya manusia sulit untuk menerima perubahan. Apalagi pemirsa pada saat sudah mencapai kondisi yang dirasakan sebagai suatu kemampanan. Nah, di sini maksudnya adalah memacu pemirsa ya, memacu terjadinya perubahan yang cepat bagi semua aspek, tidak terkecuali dalam organisasi ya. Sebuah organisasi mau tidak mau itu harus bergerak cepat untuk merespon segala kejadian yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan organisasi. Nah, untuk itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau kita singkat DJKN ya, sebagai salah satu unit organisasi pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, itu pastinya pemirsa tidak luput melakukan perubahan untuk menunjukkan nilai positif organisasi bagi pemangku kepentingan, terutama terkait dengan akuntabilitas dan penilaian masyarakat. Namun pertanyaan pemirsa, apa sih sebenarnya DJKN itu? Nah, kita akan membahas pada sore hari ini. Untuk itu, kita sudah kehadiran di depan hadapan Anda dua narasumber yang luar biasa sekali. Untuk narasumber yang pertama, kita sudah kehadiran Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Itu ada Bapak Wahyu Prihanto. Langsung saja kita untuk menyapa narasumber kita yang pertama. Selamat sore Bapak Wahyu. Selamat sore Mas. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Sedikit lelah tapi cerah jadi hilang ya. Cerah jadi hilang ya Pak ya. Baik. Kita ucapkan selamat datang di Batam TV Pak. Ya, selamat datang buat para pemirsa Batam TV. Terima kasih atas waktunya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah bagian dari suatu setidaknya silaturahmi. Betul. Tapi bagian dari sebuah sharing knowledge, sharing pengetahuan, bahkan saling mengenal di antara kita. Ya. Khusus tadi yang disebut Mas, kita adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang perlu juga tahu para mitra kerja kita kaitannya dengan siapa kita. Betul. Gitu, artinya siap ya Pak untuk bahas hari ini ya Pak ya? Tentu siap. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Untuk dalam sebutan kedua pemirsa Batam TV, kita sudah kehadiran Kepala Kantor KPKNL Kota Batam, yaitu ada Bapak Anton Listianton. Selamat sore Bapak Anton. Selamat sore. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Mungkin Bapak juga ingin menyapa pemirsa Batam TV, silakan Pak. Ya, selamat sore pemirsa Batam TV sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini oleh Batam TV, sehingga ini suatu momentum seperti yang tadi disampaikan Pak Kakanwil, selain ajang silaturahmi juga kesempatan ya kepada kami sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan ya, unit vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih memperkenalkan diri, apa saja ruang lingkup tugas kami dan selama ini sepak terjang unit vertikal KPKNL Batam seperti apa gitu. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Anton. Artinya Pak Anton juga sudah siap untuk membahas sore hari ini Pak Anton ya. Baik, itu dia pemirsa Batam TV, dua narasumber sudah saya perkenalkan untuk Anda pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Wahyu Prihantoro selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepri, dan juga ada Bapak Anton Listianton selaku Kepala Kantor KPKNL Kota Batam tentunya. Nah, dengan tema kita pada sore hari pemirsa Batam TV yaitu peran DJKN bagi perekonomian Kepri.
Baik, untuk sesi pertama ini kita mungkin ke Pak Wahyu dulu nih, Pak Wahyu, ya, baik, dari DJKN nih, Pak. Ya. Pak, mungkin sama seperti saya dan pemirsa Batam TV sudah menyimak pada sore hari ini. Sebenarnya DJKN itu apa? Boleh diperkenalkan, Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih, Mas. Namanya nomenklatur saja sudah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Baik. Nah, berarti apa? Ini adalah sebuah unit organisasi, kantor vertikal kita di daerah gitu, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bahwa tugas utamanya adalah bagaimana kita mengelola kekayaan negara itu secara profesional. Lari-larinya adalah untuk kepada masyarakat. Jadi kita memang mengelola aset-aset kita itu secara profesional dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat. Baik. Nah, pada saat kita ingin punya tujuan kayak gitu, apa yang mau kita lakukan? Ada beberapa langkah tusi atau misi kita ke dalam rangka mengelola aset. Salah satunya jelas yang pertama adalah bagaimana aset-aset yang ada yang kita miliki itu memang betul kita dikelola dengan baik. Nah, kalau ingat Bu Menteri pimpinan kami bilang, kita banyak aset yang idle gitu ya, banyak aset yang tidur. Ini sayang kalau kemudian kita tidak optimalkan menjadi sesuatu yang bermanfaat yang bagi masyarakat juga. Nah, salah satu langkahnya adalah bagaimana mengelola aset. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mampu melakukan penilaian-penilaian atas aset itu sendiri. Sehingga kita tahu berapa sih aset kita, berapa nilainya. Dan itu adalah sesuatu bagian dari proses sebuah pengelolaan dari sisi aset sendiri. Nah, tahap berikutnya adalah dalam mengelola aset itu juga ada misi kita adalah bagaimana kemudian memfasilitasi adalah suatu perubahan ataupun penggantian atas aset yang memang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu bagian untuk lelang. Nah, itu juga menjadi instrumen kita yang tujuannya adalah bagian dari proses sebuah pengelolaan aset negara kita. Nah, terakhir adalah ini yang penting juga, ini bukan masyarakat juga tahu, mungkin juga di Batam juga salah satu mitra kita juga bagaimana kita mengelola piutang negara. Nah, itu intinya adalah itu kekayaan negara kita juga. Bagaimana kemudian kita mampu mengembalikan uang negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat lagi. Nah, gitu Mas Fajar. Nah, kebetulan dalam menjalankan tugas yang besar ini kita untuk Kanwil RSK tadi Riau, Sumbar dan Kepri itu ada kantor vertikal kita yaitu KPKNL. Itu ada di Batam, KPKNL Batam, kemudian KPKNL kalau di Sumbar itu ada dua, KPKNL Bukit Tinggi dan KPKNL Padang. Terus kemudian di Pekanbaru sendiri itu ada KPKNL Pekanbaru dan Rumai. Dan di ya sudah 5 itu yang ada di kita yang dalam rangka bagaimana kita mengelola aset yang ada di Riau, Sumbar dan Kepri. Dan Mas Fajar, kalau saya infokan bahwa yang kita kelola seluruh di Riau, Sumbar, dan Kepri itu ada sekitar 1.600 triliun nilai aset yang kita kelola. Bayangkan, sangat besar sekali. Dan tugas utamanya dari 1.000 itu adalah pertama yang fokus kita adalah bagaimana mendukung tugas fungsi kementerian lembaga. Nah, kalau Mas Fajar tahu, masyarakat tahu bahwa hadirnya kementerian lembaga yang ada di Batam taruhlah, itu kan tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Betul. Nah, aset yang ada di kita kelola itu salah satu adalah pertama adalah mendukung jalannya TUSI untuk melayani masyarakat. Nah, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mampu menjadi center of revenue. Bagaimana kemudian aset-aset tadi yang saya bilang mungkin idle atau itu mampu menghasilkan pendapatan negara yang nantinya akan kita kembalikan kepada masyarakat. Nah, itu secara garis besar tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya Kanwil RSK. Nah, bagaimana dengan DJKN sendiri, Pak, untuk memperkenalkan di DJKN ini kepada masyarakat? Itu bagaimana, Pak? Baik. Alurnya. Jadi ada peran tadi ketika kita pertanyaannya adalah ketika kita mengelola aset untuk kemakmuran masyarakat, terus apa yang bisa kita berikan langsung yang bisa masyarakat tahu? Nah, salah satu tadi secara tidak langsung ketika aset itu fungsinya kita adalah mendukung, mensupport kementerian lembaga, misalnya gedung, kantor, kendaraan atau apapun, yang itu tujuannya untuk masyarakat, itu secara tidak langsung kepada masyarakat. Dan itu memang kita tugasnya sebagai pengelola dalam melakukan pengawasan pembinaan. Bahwa aset-aset yang ada di kementerian lembaga itu diharapkan mampu digunakan oleh kuasa pengguna anggaran atau pimpinan-pimpinan kementerian lembaga itu dengan sebaik-baiknya agar jalannya tusi mereka dalam rangka melayani masyarakat itu betul-betul bisa lancar.
kepuasan masyarakat atas layanan kementerian lembaga yang ada di Batam, itu adalah bagian dari upaya kita secara tidak langsung hadir kepada masyarakat. Itu dari sisi kemudian tusi. Kemudian dari sisi pendapatan sebetulnya banyak ibaratnya tadi saya sampaikan, optimalisasi atas aset yang menghasilkan kemudian PNBP atau penerimaan negara itu nantinya akan dikumpulkan dijadikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk belanja. Baik. Jadi memang kontribusi yang tadi saya sampaikan, aset yang ideal kita optimalkan, entah bentuknya dalam bentuk sewa, kerjasama kepada pihak ketiga yang nantinya berupa menghasilkan sebuah penerimaan negara. Nah, penerimaan negara itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja-belanja. Ada bangun jalan, sekolah, beasiswa, rumah sakit, segala macam yang langsung masyarakat, itu adalah bagian kontribusi kita bagaimana hadir kepada masyarakat. Itu dari sisi sumber pembiayaan. Nah, kemudian ada juga dari sumber, itu tadi pendapatan, ini pembiayaan lagi. Pembiayaan ini menjadi model baru, bagaimana ketika anggaran negara kita kemudian terbatas, tapi proyek-proyek kepada masyarakat harus dijalankan, proyek negara prioritas. Nah, ini ada skema baru, yaitu melibatkan pihak ketiga. Siapa itu, Pak? Siapa investor-investor. Nah, yang mau kemudian membangun turut bekerja sama dengan pemerintah membangun proyek prioritas yang kepada masyarakat itu bisa melalui sukuk atau SBSN. Nah, itu ada mekanisme pola baru bagaimana masyarakat investor terlibat dalam proses pembangunan proyek-proyek prioritas negara. Misalnya adalah kalau Kementerian Agama itu penggunanya membangun asrama haji, kemudian kantor-kantor yang kaitannya dengan fungsi untuk jalannya mereka sekolah-sekolah agama itu ada, kemudian ada jembatan juga yang itu memang anggarannya dari pihak ketiga atau investor. Nah, terus peran kita di mana? Bahwa ketika anggaran tidak ada, mereka mau tertarik menginvestasikan, aset yang kita kelola itu menjadi jaminannya. Nah, berarti apa? Aset yang kita kelola ternyata dari sisi pembiayaan itu juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Kalau masalah sekarang tahunya kita, jalan ini yang bangun siapa, Seolah-olah memang yang dilihat adalah fakta. Kementerian PU, memang Kementerian PU memiliki tusi untuk menjalankan tusinya adalah bangun jalan. Namun kalau kita telusuri tadi, bahwa sumber-sumber terwujudnya jalan itu adalah dari uang masyarakat yang kita kelola di Kementerian Keuangan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dan dirasakan masyarakat, gitu ya, Pak? Itu dirasakan. Itu yang mesti masyarakat tahu. Sebetulnya jembatannya adalah ya memang kontribusi masyarakat. Masyarakatlah yang memang sebetulnya membangun daerahnya sebetulnya. Nah, kita Kementerian Keuangan sebetulnya bagian dari tata mengelolanya sebagai bendahara umum negara. Nah, itu dari sisi kemudian dari sisi pembiayaan salah satunya. Kemudian dari sisi efisiensi. DJKN itu atau Kanwil RSK, KPKNL di daerah, dalam mengelola aset itu juga sama. Ada kementerian lembaga yang misalnya baru terbentuk di Batam. Di Batam ada, Mas Anton ada Batam. Itu nggak usah perlu merencanakan atau membangun gedung. Ketika kita dalam tata kelola kita ada gedung yang memang ideal misalnya. Dan secara otomatis itu mengefisienkan belanja kementerian lembaga tersebut. Tidak perlu menganggarkan bangunan gedung, tapi sudah ada gedung yang kita kelola. Itu kayak kalau di Padang itu ada, misalnya kemarin itu ada BNN ya, kantor vertikal baru terbentuk, dan itu mencoba berhubungan dengan kita, ada tidak aset-aset yang bisa digunakan untuk kantor BNN dalam menjalankan tusinya. Itu efisiensi. Kemudian dari sisi lain adalah mungkin sosial kesejahteraan masyarakat. Misalnya adalah aset-aset yang disita oleh teman-teman kita dari Bea Cukai. Kalau kemarin itu adalah but gitu ya besar, dan itu menjadi aset negara. Kemudian karena nilai ekonomisnya tidak bisa kita terlalu besar, kita bisa alihkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Akhirnya kita dari teman-teman KPKNL, DJKM itu menyetujui bahwa but tersebut, speed itu diserahkan kepada masyarakat. Itu dari sisi sosial. Jadi memang peran kita dari sisi penerimaan ada, dari sisi kemudian pembiayaan ada, kemudian dari sisi sosial masyarakat ada, juga dari efisiensi belanja juga ada. Nah, efisiensi belanja pun juga sama. Ini yang lebih penting lagi adalah kita ini kan mengelola. Jadi tahu kapan kementerian lembaga itu mengadakan aset, membeli aset dari APBN. Itu ada di catatan kita. Kapan tahu kita proses nilai ekonomis itu, kita tahu. Sehingga bisa kita kontrol
kapankah efektivitas atau nilai ekonomis suatu aset tersebut bisa mendukung tusinya. Nah, di sini belanja berkualitas, jangan sampai ketika nilai ekonomisnya itu 5 tahun, 2 tahun kemudian mau dihapuskan misalnya. Nah, itu nggak bisa, karena kita punya catatan, kita klarifikasi kenapa ya nilai ekonomi suatu aset itu 5 tahun, kok 2 tahun harus dihapuskan. Dan itu bagian kontrol kita. Nah, itu adalah dalam rangka kita menjaga belanja berkualitas, karena apa? Uang ini adalah uang masyarakat, yang harus kembali ke masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Betul, luar biasa sekali. Itu penjelasan untuk dari DJKN, Pak. Siap. Wahyu, Pak, ya. Kita ke Pak Anton nih, Pak Anton. Pak Anton, nah kalau tadi sudah dijelaskan DJKN itu seperti apa. Nah, untuk KPKNL sendiri nih, Pak, bagaimana Pak dengan profilnya sendiri nih, Pak, diperkenalkan pada masyarakat Kota Batam? Silakan. Pertama dari kepanjangannya dulu ya, supaya mengenal. KPKNL itu singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dari namanya saja sudah tergambar di situ bahwa KPKNL sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berada di bawah koordinasi Kanwil, DJKN, Riau, Sumbar, dan Kepri. Nah, kebetulan KPKNL Batam di sini seorangan ini di Kepri gitu. Jadi tadi kan disebutkan oleh Pak Kakanwil untuk Sumbar ada 2 KPKNL, Riau ada 2 KPKNL, untuk Kepri hanya kami sendiri dengan wilayah kerjanya ya 1 Kepulauan Riau, 1 provinsi Kepulauan Riau mencakup 7 kabupaten kota ya. Nah, didirikan sebagai buah dari sebuah reorganisasi yang terjadi di Kementerian Keuangan. Jadi dulu di era tahun 2000-an ada unit namanya Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, kemudian dengan unit vertikalnya namanya KP2LN, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Kemudian tahun 2006 terjadi reorganisasi dari tadi DJPLN, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang, menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, kemudian unit vertikalnya juga berubah namanya, yang tadinya Kanwil DJPLN menjadi Kanwil DJKN. Nah, yang tadinya semula untuk kantor pelayanannya Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, gitu, KPKNL. Jadi sebetulnya secara fisik sudah hadir di Batam sejak 2002, tapi dengan nama KP2LN, ya, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Kemudian tahun 2006 terjadi reorganisasi, maka 2007 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, cakupan wilayah tadi mencakup 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Kemudian apa tugas kami? Tugas kami memberikan pelayanan atas 4 layanan utama di sini. Pertama adalah pengelolaan kekayaan negara, ya, PKN. Di sini mencakup barang milik negara di situ. Kemudian disupport oleh adanya penilaian, ya, penilaian juga penilaian terhadap kekayaan negara. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pengurusan terhadap piutang negara, dan yang keempat adalah pelayanan lelang, gitu. Nah, mungkin lelang yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat ya. Nah, kalau lelang itu biasanya memang KPKNL. Itu kira-kira tugas dan fungsi kehadiran KPKNL sebagai unit vertikal di JKN. Cakupannya adalah 4 layanan tadi. Kemudian kalau dari sisi aset ya, kalau tadi yang pertama tadi ya, pengelolaan kekayaan negara, kami melakukan pengelolaan terhadap aset negara, atau dalam hal ini aset negara dipisah, Mas. Jadi ada BMN, barang milik negara, di bawah kementerian lembaga pusat, dan barang milik negara daerah atau BMD yang merupakan aset dari Pemprov ya, Pemda ya, Pemkap dan Pemko gitu. Nah, untuk BMN-nya sendiri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini cukup besar, itu mencapai sekitar 94,9 triliun. Iya, hampir 95 triliun total nilai aset ya, yang yang dikelola oleh DJKN di Kepri, dalam hal ini KPKNL Batam, dan total jumlah asetnya mencapai 811.866.
Jumlah aset mencakup di situ ada tanah, bangunan, jalan irigasi, jaringan, kemudian peralatan mesin dan juga kendaraan. Yaitu kira-kira dari sisi pengelolaan kekayaan negara. Nah, belum tadi itu sih yang lain nanti yang bisa kita diskusikan lagi tentang layanan pengurusan piutang, lelang dan sebagainya. Iya, baik. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Anton sebelum kita ke Pariwara, mungkin pemirsa nanti juga pengen tahu nih Pak Anton, yang menjadi visi dan misi nih Pak dari KPKN sendiri. Apakah sama dengan visi dari DJKN atau bagaimana Pak Anton? Oh ya pasti. Kita sebagai unit vertikal harus inline. Ya, inline dengan apa yang menjadi visi dan misi yang digariskan dari kantor pusat maupun arahan dari kantor wilayah kami. Itu udah pasti. Sebagai unit birokrasi pasti harus seperti itu. Kita inline, kita ingin hadir di Batam, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau, untuk memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara. Ya, tadi itu ya, penilaian, pengurusan piutang dan lelang, tentu saja ujung-ujungnya demi kemakmuran rakyat, khususnya berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Gitu. Baik, terima kasih Pak Anton untuk penjelasannya. Ya, kita ke Pariwara pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kita balik lagi tentunya bersama kami di Dialog Khusus. Jangan kemana-mana, kami sudah kembali. Dalam perjalanan penilaian kali ini, tim Reval KPKN Batam menuju Kepulauan Anambas. Perjalanan yang ditempuh menggunakan pesawat, mendarat di Pulau Cimaja, naik travel ke Pelabuhan Betung, dan lanjut lagi naik kapal ke Pulau Sintan, Kota Tarempa. Member kali ini ada Bang Andika, Kak Miga yang melambain tangan, Bang Draya, Bang Rafael, Kak Tani, dan Pak Kiki yang ada di dalam kapal. Satuan kerja yang akan kami kunjungi yaitu kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3, stasiun meteorologi Tarempa, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa. Sebelum masuk, jangan lupa cuci tangan dulu ya, minimal 20 detik. Nah, sekarang saatnya mencari objek pembanding nih. Malah ketemu air terjun nih, seru banget kan? Sekian perjalanan penilaian kali ini, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
Kita kembali lagi di program Dialog Khusus pemirsa Batam TV dan kita masih bersama Pak Wahyu Prihanto selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepri, bersama Bapak Anton Listianto selaku Kepala Kantor KPKNL Kota Batam. Nah, di sesi yang pertama tadi kita sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui bahwa bagaimana itu apa itu sebenarnya DJKN dan juga apa itu KPKNL sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Untuk di sesi kedua ini kita lebih jauh lagi untuk membahas tentunya kembali ke Pak Wahyu lagi nih, Pak Wahyu ya. Ya, baik Pak Wahyu, kita berbicara tentang dalam konteks keuangan negara nih Pak. Oke, maksudnya di sini adalah dalam konteks keuangan negara, indikator perekonomian yang saat itu tentunya dicerminkan dengan postur APBN nih Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak juga tahu nih apa itu APBN Pak. Pak Wahyu, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Bahwa APBN adalah itu sebetulnya adalah bentuk rencana keuangan tahunan dari pemerintah yang sudah disetujui oleh anggota dewan tentunya. Itu memang dari sisi postur terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ada 3 komponen memang itu yang mesti kita jaga yang selama ini menjadi perhatian kita, karena intinya adalah untuk tahun 2023 APBN kita yang bagus itu masih fokus pada pertama adalah peningkatan SDM, kualitas SDM itu penting menjadi tujuan fokus kebijakan kita. Kedua ada infrastruktur. Ini adalah penting lagi karena kaitannya bagaimana kemudian membangun seluruh infrastruktur dalam mendukung distribusi segala macam barang dan jasa. Ini semakin kembali lagi adalah fokus kita di tahun 2003 menunjukkan tahun 2022 kemarin. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian mendukung ekonomi hijau, itu adalah salah satu prioritas fokus APBN kita di 2023 ini. Nah, bagaimana kemudian fokus kebijakan itu dalam APBN? Kita salah satu yang diputuskan bagaimana kemudian bisa mampu di 2023 ini mumpung kita lagi ekonomi lagi tumbuh. Di saat 2-3 tahun kebelakang kemarin akibat pandemi kita nggak bisa bergerak apapun, ekonomi seolah-olah mandek. Nah, sekarang ini mulai tumbuh dan kita alhamdulillah menjadi negara yang betul-betul bisa survive atau bertahan di saat pandemi, di mana pertumbuhan tetap tumbuh meskipun memang terkontraksi. Nah, momen 2003 adalah momen terbaik, meskipun memang kita masih dipenuhi ketidakpastian karena memang ekonomi global itu mempengaruhi. Ini ekonomi global masih ibaratnya masih kita waspadai. Terus kemudian perang Ukraina dan Soviet itu juga mempengaruhi kaitannya dengan barang dan jasa, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, ketidakpastian itu bagaimana kemudian saat ini adalah momen terbaik, kita mencoba bahwa dari sisi penerimaan bagaimana kita mampu memobilisasi pendapatan negara. Dengan cara adalah kita mencari potensi-potensi lain yang mampu memang mendukung penerimaan negara di saat memang ekonomi sekarang lagi momen terbaik untuk sedang berkembang menjadi tumbuh menjadi baik. Yang kedua adalah dari sisi belanja, bagaimana kemudian belanja yang tadi saya sampaikan itu betul-betul belanja benar-benar yang prioritas dan berkualitas. Jadi kita fokus pada belanja-belanja seperti tadi, fokus pada infrastruktur, pada pengenalan SDM, berarti adalah belanja-belanja yang diarahkan kepada fokus kebijakan di tahun 2003. Dan itu harus betul-betul memang berkualitas, tidak hanya mengejar output, namun ada dampak atas output tersebut. Nah, itu yang kita menjadi kebijakan di 2023. Dan ketiga adalah tadi dari sisi postur dan rencana adalah satu pembiayaan. Bagaimana pembiayaan itu adalah kemudian kita mampu pembiayaan itu pembiayaan yang bersifat inovatif. Yang tadi saya sampaikan SBSN, melibatkan pihak ketiga. Itu agar kita betul-betul antara sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan itu betul-betul mampu bersinergi mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat kita. Nah, itu adalah sisi APBN itu, Mas Bang. Baik. Nah, untuk APBN sendiri nih Pak, masih terkait dengan pertanyaan tadi yang sebelumnya. Baik. Nah, dalam 5 hal yang meliputi APBN ini mungkin yang disebutkan dalam kelima tadi adalah APBN fungsi otorisa ya Pak ya. Kemudian perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, kalau boleh nih Pak Wahyu menjelaskan maksud dari masing-masing fungsi yang meliputi APBN ini Pak, silakan Pak. Kembali lagi saya sampaikan memang itu fungsi-fungsi APBN, salah satu misalnya pertama adalah di sisi otorisasi, yaitu bagaimana anggaran menjadi tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan belanja. Dan ini menjadi dasar bahwa sebuah belanja pendapatan itu bisa dipertanggungjawabkan, clear jelas menjadi fungsi otorisasi bagaimana kita mengeksekusi dalam hak dan kewajiban dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Dan kayak gitu. Kemudian di sisi perencanaan yang tadi bahwa anggaran itu memang bersifat 1 tahunan. Itu kan bahwa dimulai dari 1 Januari kemudian sampai Desember. Nah, itu adalah fungsi-fungsi APBN yang sebetulnya mendukung ke arah tadi kebijakan kita. Bagaimana mampu memobilisasi pendapatan, mampu mendukung kaitannya dengan belanja negara yang berkualitas dan betul-betul memang terasa dampaknya, dan mampu juga berkontribusi pada pembiayaan-pembiayaan yang efektif setelah inovasi. Itu seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Wahyu untuk korelasi sendiri bagaimana nih Pak? Korelasi dan kontribusi DJKI dalam pengelolaan APBN itu seperti apa? Ya, ini menarik sekali nih, Mas. Tadi disebut bahwa APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Iya. Ya. Dari sisi pendapatan, di awal tadi saya sampaikan, kaitannya kemudian dengan pengelolaan kekayaan negara. Bahwa selain pertama adalah dari sisi kita mendukung tugas pokok fungsi kementerian lembaga, ada peran fungsi baru, yaitu bagaimana Kemendagri menjadi pusat senternya penerimaan. Aset-aset itu bagaimana kemudian kita kelola mampu menghasilkan kontribusi kepada penerimaan negara. Nah, itu dari sisi pendapatan. Berarti apa? Korelasinya adalah aset yang kita kelola itu dengan sebaik-baiknya secara profesional untuk menghasilkan penerimaan negara. Yang tadi bentuknya mungkin dari sewa, kerjasama atau segala macam. Itu dari sisi pendapatan. Dari sisi belanja juga tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana tadi bahwa pokok kebijakan APBN 2023 adalah belanja yang berkualitas. Nah, bahwa apa yang kemudian kementerian lembaga dalam rangka belanja-belanja yang memunculkan sebuah aset, itu mampu kita catat ibaratnya perolehannya dan kapan terwujud suatu aset dan kapan nilai ekonomis aset itu dalam mendukung fungsi kementerian lembaga. Dan ini bagian kontrol kita. Agar apa? Bahwa apa yang sudah kita catat itu menjadi monitoring kita, apakah betul-betul aset tersebut itu betul-betul termanfaatkan, membawa dampak jalannya tusi kementerian lembaga. Apakah aset-aset tersebut membawa dampak bagi masyarakat misalnya jalan. Dan itu memang bagian dari kontrol kita. Kita ada sistem yang memang mencatat semuanya itu. Nah, itu dari sisi belanja. Intinya apa? Kita mensupport data-data monitoring, evaluasi atas pengelolaan aset yang muncul dari belanja-belanja kementerian lembaga. Itu dari sisi belanjanya. Nah, dari sisi pembiayaannya tadi saya sampaikan, bagaimana kemudian pembiayaan itu ada pembiayaan yang berinovasi atau inovatif, yaitu bagaimana melibatkan pihak ketiga itu terlibat dalam proyek-proyek nasional di suatu daerah atau pada kementerian lembaga, yang dimana kemudian aset yang kita kelola itu sebagai jaminannya untuk mendukung jalannya pembiayaan proyek-proyek tersebut. Nah, itu adalah korelasi antara sisi APBN dengan keberadaan kita, gitu kan. Nah, kembali lagi APBN tadi semangatnya adalah untuk kemampuan masyarakat juga tuh, kan gitu kan. Nah, tadi yang saya sampaikan, ada aset-aset pun yang bisa kita serahkan kepada masyarakat. Berarti ada aset-aset yang memang hasil kelola kita yang kita rasakan secara penilaian kita itu layak kita berikan kepada masyarakat. Itu bisa kita lakukan. Yang tadi saya sampaikan misalnya speed boat yang kepada masyarakat, beberapa itu seperti itu. Nah, itu bisa kita serahkan kepada masyarakat. Atau juga dari sisi belanja yang efektif adalah efisiensi tadi. Nggak usah membangun kantor karena kami punya ada gedung yang memang bisa kita kelola. Dan itulah korelasinya antar fungsi, karena pada prinsipnya memang tugas kita itu kaitannya adalah sebagai pengelola keuangan negara. Keuangan negara berupa uang maupun berupa barang. Nah, seperti itu. Baik. Dan tadi Pak Wahyu sudah menyebutkan juga ini ada dampaknya untuk masyarakat nih Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah dirasakan oleh masyarakat itu sendiri Pak? Ya, ini tadi saya sampaikan dalam suatu contoh, saya lupa di Pekanbaru atau di mana ya, saya lupa. Itu masyarakat memang membutuhkan speed gitu. Dan kebetulan memang ada harta rampasan dari teman kita dari Bea Cukai yang kemudian kita usulkan untuk itu diserahkan kepada masyarakat. Terasa itu langsung ya Pak. Kemudian ya tadi secara tidak langsung kemudian SBSN, proyek-proyek prioritas. Yang itu yang perlu sekarang ini adalah saatnya kita menginfokan kepada publik bahwa jalan yang dibangun itu atas dasar
uang dari masyarakat juga. Dan kemudian terbentuk pun kalau yang SBSN berdasarkan aset-aset yang kita kelola sebagai penjaminannya. Dan itu kita info pada masyarakat bahwa itu adalah memang dari kita juga, gitu kan. Dari masyarakat kita kelola kembali lagi kepada masyarakat. Nah itu adalah hal-hal yang terasa langsung kepada masyarakat. Yang kedua ada program kita yaitu tadi yang piutang. Nah, memang seolah-olah kesannya bahwa kita tuh mengejar-ngejar para debitur nih karena memang iya uang negara itu harus kembali. Karena uang negara itu bukan uang Kementerian Keuangan. Uang masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan, harus kita kembalikan. Jadi para debitur macet itu kita harus upayakan mereka bisa mengembalikan hutangnya agar apa? Kita akan kembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ada apa yang bisa dirasakan dalam pengelolaan kekayaan negara tersebut selalu dari sisi piutang. Bahwa kita punya program namanya cash program, keringanan hutang, gitu kan. Yang para debitur yang memang ibaratnya macet, itu kita beri kesempatan untuk keringanan hutang dengan syarat-syarat tertentu, yang akhirnya dia mampu membayar dengan nilai yang tidak seperti pokok nilai yang hutang yang dia peroleh. Dan itu adalah bagian apa? Peran pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Ya, cash program tersebut memang muncul diakibatkan karena kita bagaimana pemerintah hadir membantu karena dampak pandemi. Ya kan seperti itu. Ya kita udah tahu kalau udah pandemi ekonomi sedang berhenti, tidak bisa bergerak. Nah, pemerintah bagaimana hadir? Ya udah kita berikan sebuah keringanan hutang. Nah, itu adalah salah satu wujud hadirnya kita langsung dirasakan kepada masyarakat. Artinya sudah dirasakan oleh masyarakat, Pak Wan? Iya, sudah. Baik, kita ke Pak Anton. Nah, bagaimana Pak? Apakah juga menurut Bapak sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri, Pak, dari KPKN sendiri? Saya memulai dari yang tadi saya sampaikan, total nilai aset 94,9 triliun dan jumlahnya mencapai lebih dari 811.000. Itu yang kita lakukan pertama-tama pasti fasenya adalah penata usahaan dulu. Penata usahaan itu mencakup 3T istilahnya. Tertib secara administrasi yang tadi disampaikan Pak Kakanwil, yang ada dicatat, yang ada catatannya harus ada barangnya gitu ya. Tertib dalam pencatatan, ya, tertib administrasi. Kemudian kedua tertib hukum. Nah, aset-aset negara, tanah-tanah negara disertifikatkan demi untuk melakukan pengamanan, yaitu namanya tertib hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah tertib fisik. Ya, jangan sampai aset negara itu dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, nah itu juga manfaat itu. Kalau aset negara dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kan berarti kan tidak dipergunakan sebagai mestinya. Ya, itu dari sisi penata usaha. Kemudian melangkah ke fase selanjutnya adalah dari sisi pengelolaan atau pemanfaatan. Nah, itu banyak bentuknya, dalam bentuk bisa pemanfaatan, kerjasama ya, melalui kerjasama atau melalui sewa. Nah, memberikan kontribusi tadi ya, kontribusi kepada masyarakat atau secara garis besarnya perekonomian. Kontribusi atau manfaat itu tidak melulu harus terasa dalam bentuk cash in gitu, Mas. Tapi bisa juga bentuk ya tadi cash in, bentuk efisiensi ya, dan juga menghindari pemborosan gitu ya. Nah, bentuk cash ini tadi dalam konteks revenue. Kalau suatu aset negara yang idle tadi Pak Kakanwil sebutkan, kita sewakan, optimalkan, kerjasamakan dengan pihak ketiga, menghasilkan cash in untuk APBN, penerimaan. Nah, yang kedua bentuk efisiensi. Efisiensi adalah tadi misalnya ada satu gedung yang idle, di sisi lain ada instansi yang membutuhkan gedung, udah nggak usah bangun gitu, ya, Pak, ya? Pakai yang ada saja gitu ya. Ini bentuk efisiensi. Dan yang ketiga menghindari pemborosan. Misalnya ada ya ini aset banyak ya sumbernya. Misalnya X dari bank-bank yang dilikuidasi di era krisis moneter dahulu ya. Kalau dibiarkan begitu saja, itu menimbulkan yang namanya cost of doing nothing. Nah, itu betul-betul pemborosan. Karena negara harus memelihara terus. Nah, alangkah baiknya aset-aset itu kan digunakan oleh pihak yang membutuhkan. Bisa juga X dari aset BMAT, kemudian digunakan yayasan, sekolah dan sebagainya. Nah, itu menghindari namanya cost of doing nothing. Jadi manfaat
tidak melulu harus berupa cash in gitu ya. Nah, kemudian itu dari sisi aset. Kemudian yang kedua dari sisi lelang gitu ya. Lelang juga memiliki kontribusi, Mas. Gitu ya. Pasti udah banyak kenal, cuman biasanya yang dikenal dari lelang adalah lelang-lelang perbankan, ya kan, eksekusi barang jaminan. Oke, kita bicara barang jaminan dari perbankan, apa kontribusinya? Ya jelas PNBP, karena ada biaya lelang, ya. Untuk negara, biaya lelang itu merupakan penerimaan negara bukan pajak, yaitu juga cash in. Tapi di sisi lain yang bukan bersifat cash in langsung adalah melalui pelaksanaan lelang itu membantu pihak perbankan dalam memanage NPL-nya, ya, non performing loan. Itu juga berarti kontribusi lelang kan gitu terhadap industri perbankan. Itu dari sisi lelang. Itu yang ranah eksekusi. Yang non eksekusi juga kita melakukan program-program lelang yang proper gitu ya. Melaksanakan program-program lelang dalam konteks membantu UMKM gitu ya. Karena lelang kita kan lelang GoID itu melalui platform lelang e-auction itu dilaksanakan secara nasional. Jadi kalau barang yang dilelang di Batam nggak harus melulu orang Batam yang beli. Bisa dari Surabaya, dari Medan, dari Jakarta, dari Makassar. Ada marketplace, ada platformnya ya melalui e-auction itu lelang.go.id. Jadi kita bisa memasarkan dan sudah kita lakukan, kita kerjasama sama Dikranasda memasarkan produk-produk UMKM di Batam dan juga Kepri pada umumnya. Dan ya beberapa ada yang beli dari daerah lain gitu. Itu kan juga ikut membantu perekonomian di Kepri. Kira-kira itu tadi dari mempermudah aset juga negara, ya, Pak, dan juga mempermudah dari lelang ya gitu. Kalau dari piutang sudah disebutkan Pak Kakaru tadi adanya keringanan hutan dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton penjelasannya. Kita ke Pak Riwala lagi. Jangan kemana-mana pemirsa Batam TV. Kita kembali lagi dalam program Dialog Khusus. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. KPKNL sebelumnya dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atau KP2LN. Seiring dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, pada tahun 2006 terjadi reorganisasi yang menjadikan KP2LN berganti nama menjadi KPKNL. KPKNL Batam didirikan pada tahun 2002 dengan wilayah kerja yang terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang dengan jumlah satuan kerja sebanyak 346 yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai perolehan BMN yang dikelola mencapai 94 triliun. Dalam mewujudkan visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, KPKNL Batam didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten. KPKNL Batam memiliki 33 pegawai yang terdiri dari 1 kepala kantor, 4 kepala seksi, 11 jabatan fungsional, dan 17 pelaksana serta 15 PPNPN. Guna mendukung layanan, KPKNL Batam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat parkir, parkir khusus wanita, jalan untuk disabilitas, wastafel sensor, pengukur suhu, coworking space, e-auction corner, ruang konsultasi, area bermain anak, ruang laktasi, free charging area, aula,
ruang rapat, gudang, loker pegawai, pojok sinergi, dan kafe KNL. Berbagai perubahan dan perbaikan terus kami lakukan. KP KNL Batam telah menciptakan inovasi percepatan layanan melalui pemangkasan norma waktu layanan terhadap 4 proses bisnis. KP KNL Batam juga telah menciptakan beberapa inovasi layanan guna memberikan kemudahan kepada pengguna layanan maupun pegawai, yang diantaranya konsultasi virtual atau APT online, aplikasi cek sewa untuk memonitor proses pelayanan persetujuan sewa BMN yang dapat diakses pihak eksternal maupun pihak internal, serta dashboard SDM untuk memonitor kebutuhan pegawai. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, KP KNL Batam telah berhasil meraih beragam prestasi, dan pada akhir tahun 2021, KP KNL Batam telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. KP KNL Batam bersih, jujur, akurat, melayani, amanah, berjaya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Dialog Khusus. Tentunya kita masih membahas tentang peran DJKN bagi perekonomian Kepri bersama Pak Wahyu Prihantoro selaku Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepri, dan juga masih bersama Bapak Antoni Stianto selaku Kepala Kantor KPKNL Kota Batam. Tentunya kita sudah masuk sesi ketiga atau sesi terakhir pada sore hari pemirsa Batam TV. Namun ada beberapa pertanyaan lagi kita akan layangkan kepada Pak Wahyu kembali, Pak Wahyu ya Pak ya, sebelum kita closing pada sore hari program kita. Pak, kita dan masyarakat mungkin yang Bapak naungi nih Pak, maupun Riau, Sumatera Barat, dan Kepri nih Pak, apakah ada program-program yang akan dilakukan dalam jangka pendek atau jauh nanti Pak? Baik, terima kasih Mas. Bahwa pertama adalah untuk jangka pendek ini penting, tadi yang disampaikan oleh Mas Anton, bahwa dalam sebagai pengelola aset gitu ya, ada beberapa kendala-kendala yang dari sisi satu adalah bagaimana pertama kita mengidentifikasi aset tersebut, kemudian menata usahakan. Memang jangka pendek kita adalah ini yang pertama adalah mencapai target bahwa seluruh BMN yang ada di wilayah Riau, Sumbar dan Kepri itu tertata usahakan dengan baik. Kalau sudah pertama adalah kita sudah catat dengan baik, tadi sampaikan Mas Anton, tinggal gimana kita kemudian mengolahnya. Yang tujuannya adalah dari sisi pendapatan, menghasilkan penerimaan negara. Kemudian dari sisi pembiayaan, mampu kita memberikan aset-aset yang memiliki nilai ekonomis itu sebagai pendampingan para investor-investor ikut terlibat dalam pembiayaan. Kemudian juga dari sisi efisiensi. Kalau kita sudah tahu bahwa kita sudah tahu, oh ini ada yang idle, kemudian ini ada yang tidak terpakai betul-betul tidak berfungsi, ada beberapa kementerian lembaga atau pihak-pihak lainnya membutuhkan, itu nggak usah kemudian merencanakan akan melakukan penganggaran. Cukup kita berikan sehingga dari sisi belanja kita lebih efisien. Nah, itu adalah jangka dekat kita bagaimana betul-betul menata usahakan BUMN itu betul-betul serapi mungkin. Nah, jangka panjang adalah ya tadi bahwa kita ini juga jelas ditugaskan sebagai pengelola barang milik negara yang harus dilakukan secara profesional untuk kemakmuran masyarakat. Nah, berarti apa? Sekarang kalau sudah tertata dengan baik, kita tinggal bagaimana mengemasnya semua aset-aset tersebut itu betul-betul berkontribusi kepada tadi yang saya sampaikan, penerimaan, belanja, pembiayaan ataupun langsung kepada masyarakat. Nah, itu kita sebagai manajer betul-betul kita berfungsi. Ini ada aset yang kalau kita identifikasi kita sudah tata usaha sekian yang berfungsi dengan baik, optimal untuk menjalankan tusi. Kemudian ini ada aset yang kira-kira bisa kita optimalisasikan dengan cara segala macam. Kita punya udah tertata baik.
oh ini ada yang ideal, baik mari kita sampaikan, bisa kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Karena kemampuan kita pun juga ada di dalamnya, yaitu kemampuan melakukan penilaian atas suatu aset. Itu bisa kita promosikan atau kita publikasikan bahwa aset-aset yang dicatat, mana yang sudah berfungsi dengan baik, mana yang bisa kemudian kita kerjasama disewa, mana yang kemudian ideal itu bisa kita lebih optimalkan. Dengan penilaian kita, kemampuan teman-teman kita yang memang mampu menilai, itu betul-betul bisa menjadi bermanfaat bagi negara juga dan kembali kepada masyarakat. Sebagai manajer aset itulah yang jangka panjang kita betul-betul nanti arahan pimpinan bahwa aset yang banyak yang kita kelola ini, itu betul-betul produktif atau tidak tidur. Nah, kalau Mas lihat kan masih banyak tanah set itu kan lapang gitu kan. Ini siapa yang punya gitu, ternyata punya negara. Pertanyaannya kemudian ini mau diapain? Padahal letaknya strategis, di pinggir tol aja kalau dipasang iklan itu udah menghasilkan. Pertanyaannya kok nggak dilakukan seperti itu? Nah, itulah jangka panjang adalah aset-aset yang memang di depan mata kita kelihatan belum optimal, itu mampu kita kelola dengan baik dalam rangka berkontribusi kepada negara yang kembali lagi untuk pembangunan masyarakat. Itu jangka panjang, Mas. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Satu lagi Pak, sebelum kita ke Pak Anton, Pak, bagaimana Pak untuk peran DJKN masa mendatang? Tadi sebagai manajer aset itu ya, tapi kembali lagi bahwa selain utama tadi kita sampaikan berdua terkait dengan peran kita, yang satu penting adalah bahwa kita hadir, kementerian hadir di suatu daerah, di Batam misalnya, bagaimana betul-betul terasa kepada masyarakat. Nah, ini tidak hanya ada Kanwil DJKN, tapi Kementerian Keuangan di sini ada Kanwil Pajak, ada Bea Cukai kan gitu kan. Ini kita diperintah oleh pimpinan, kalau kita bersatu, Kemenku satu hadir kepada masyarakat, itu akan lebih terasa sekali kepada masyarakat. Bagaimana teman-teman pajak mampu tidak hanya kemudian mengumpulkan suatu penerimaan negara dari sisi pajak, tapi mampu memberikan solusi ataupun pendapat kaitannya potensi-potensi lain yang mampu dikembangkan oleh pemerintah daerah ataupun potensi bagi negara sendiri, yang itu nantinya kembali lagi ekonomi daerah muncul. Tidak hanya tergantung pada satu objek, tapi kita punya potensi. Kemudian dari teman-teman perbendaraan, teman-teman dari JKN mampu tadi mengawal belanja-belanja itu menjadi berkualitas. Kita punya aset, kita kelola dengan baik sehingga belanja-belanja kementerian lembaga itu betul-betul efektif untuk menjalankan tusi dan tidak boros yang disampaikan tadi Mas Anton. Nah, kemudian juga dari Dirjen Bea Cukai, bagaimana kemudian kemampuan beliau menjaga bahwa keluar masuk barang itu betul-betul memang legal, barang-barang yang memang mampu melindungi produk-produk ekonomi lokal atau Batam. Nah, kalau itu kemudian kita sinergikan peran kita, itu akan sangat luar biasa sekali. Ekonomi Batam tumbuh karena memang teman pajak mampu menggali potensi, kita pun juga berkontribusi pada penerimaan, kita mampu dengan teman perbendaharaan mampu mengawal belanja yang berkualitas gitu kan, dengan cara tata kelola aset juga. Dan kemudian juga dari teman-teman Bea Cukai mampu mengendalikan sektor-sektor produk barang dan jasa itu betul-betul masuk keluar dari dalam suatu daerah atau regional itu betul-betul legal. Yang tujuannya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Itu sangat luar biasa. Dan itu memang peran kita yang diminta oleh pimpinan hadir di suatu daerah. Dan itu hanya satu tujuan untuk masyarakat ya Pak ya? Jelas. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak untuk penjelasannya dari Pak Mayu ke Pak Anton. Pak, sebelum kita menanyakan juga sama dengan halnya tadi yang kita tanyakan untuk peran nanti masa datang, tapi kita ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana Pak upaya yang dilakukan oleh KPKNL pada masa pandemi yang lalu? Seperti apa gambarnya, boleh dijelaskan Pak Pada masa Anton? pandemi ya? Iya. Sekarang belum dicabut kayaknya ya? Udah ya? Sudah mengatakan juga. Buktinya kita sudah tidak masker kan? Pakai masker. Jadi ini cerita yang pernah kita lakukan ya, ini sejalan dengan saya kira juga kebijakan dari unit atas kami, Kanwil maupun kantor pusat. Salah satunya istilahnya nih ya, kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya counter cyclical begitu ya. Jadi misalnya debitur punya hutang, debiturnya itu UMKM tidak mampu, bukannya justru ditagih, dipaksa untuk membayar, tapi justru kita memberikan suatu kebijakan keringanan hutang.
Nah itu upaya counter cyclical gitu ya. Kemudian yang kedua untuk juga yang tidak mampu UMKM ya, pelaku-pelaku UMKM, kita fasilitasi. Terdampak sekali pada saat COVID ya, mereka dalam rangka untuk memasarkan, menjual. Monggo gunakan layanan lelang, yang mana kita bebaskan biayanya. Ya, jadi bisa menggunakan layanan lelang bebas bea, supaya punya saluran untuk salah satu alternatif baru lagi untuk memasarkan objeknya. Jadi kira-kira itu yang sudah nyata-nyata kita lakukan di Kepri ini gitu ya. Ya hal-hal lain banyak lagi gitu ya untuk tentu saja untuk kebijakan Propuer tadi. Artinya KPKNL juga tidak kehabisan solusi-solusi ya Pak ya, ketika masa pandemi kemarin juga seperti itu ya Pak ya. Iya, harus dengan inovasi tadi. Iya, inovasi. Oke, baik. Nah, pertanyaan sama nih Pak, bagaimana Pak untuk peran KPKNL masa datang seperti apa? Masa datang ya, sekarang tadi bicara revenue. Iya. Kami punya target untuk menghasilkan PNBP. Penerimaan negara bukan pajak, misalnya saja tahun ini kami ditargetkan 200 miliar nih ceritanya tahun ini. Ya alhamdulillah sampai dengan bulan Mei, di mana hal itu belum jalan setengah tahun ya Pak, itu sudah terkumpul sekitar 70% lah dari target yang PNBP itu. Ini bukannya maksudnya menyombongkan capaian kami, tapi menggambarkan bahwa perekonomian di Kepri tumbuh, Mas. Ya, jadi PNBP yang dihasilkan itu kan cerminan dari berarti aset idle termanfaatkan dengan optimal. Lelang kalau istilahnya yang dulu di era pandemi sing tuku ra teko-teko, yang teko ra tuku-tuku gitu, ini laku gitu ya istilahnya. Lelang. Kemudian dari sisi piutang juga akhirnya si debitur bisa membayar gitu ya. Nah, akhirnya itu kan negara juga melalui kami ya DJKN mendapatkan kue PNBP dari itu ya. Dan ini meningkat gitu. Ini cerminan bisa kita artikan bahwa perekonomian di Kepri semakin bertumbuh, semakin membaik dan semoga terus membaik ya. Terus membaik dan masyarakat yang pastinya Pak ya. Baik, sebelum kita ke harapan nih Pak, mungkin ada akses yang bisa digunakan pada masyarakat mungkin dengan tentang soal atau terkait pengaduan atau saran dari KPKNL? Kami punya berbagai saluran ya, baik medsos maupun telepon, dan juga kita punya akses untuk konsultasi secara virtual ya melalui layanan Zoom yang kami buka setiap hari, setiap jam kerja. Selalu ada petugas yang siap sedia melayani. Silakan datang juga ke kantor KPKNL Batam, tidak jauh dari Batam TV, tepatnya di belakang kantor Dispenda Batam ya, di situ. Jadi silakan saja, kami akan layani dengan baik segala kebutuhan dari stakeholders. Intinya seperti itu. Baik. Terakhir Pak, untuk harapan ke depannya seperti apa dari Pak? Harapan tentu saja kami KPKNL Batam sebagai unit vertikal DJKN ingin terus semakin meningkatkan kontribusi kita terhadap masyarakat Kepulauan Riau terhadap perekonomian di Kepri melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kami dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja dengan langkah-langkah yang semakin inovatif tadi. Dan juga tentu saja ingin dirasakan secara nyata lah ya kehadiran kami bagi masyarakat Kepri. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita ke Pak Wahyu, harapan ke depannya seperti apa Pak Wahyu? Silakan Pak. Kalau Mas Anton mengungkapkan adalah harapan di sisi regional Batam, tapi kan ini hal yang sama tadi karena kita satu visi, satu tujuan. Satu kesatuan ya Pak ya. Satu kesatuan, kembali lagi bahwa ketika kita mengelola aset Riau, Sumbar, dan Kepri begitu banyak dan nilainya pun juga tidak main-main sampai ribuan triliun. Itu yang kembali lagi bahwa apa yang kita dapatkan atas perolehan suatu aset adalah uang dari negara. Uang dari masyarakat. Yang kita kelola. Dan ini yang saya harapkan bahwa
nantinya bahwa kita sebagai pengguna barang itu betul-betul sadar bahwa apa yang kita peroleh atas uang negara itu betul-betul memang tujuannya kembali kepada masyarakat, menjalankan tusinya untuk betul-betul memberikan layanan. Jadi kayak tadi masyarakat datang betul-betul terlayani secara optimal. Kemudian juga dari sisi pendapatan negara mampu berkontribusi yang kembali lagi untuk kepada masyarakat dalam bentuk belanja proyek-proyek strategis. Dan harapan kita ketika kita sama-sama memahami antara kami pengelola barang BUMN dengan pengguna yaitu Kementerian Lembaga atas barang BUMN itu sendiri, sama-sama satu visi, itu kembali lagi akan sangat luar biasa efeknya kepada masyarakat. Oke. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Anton sudah hadir di Batam TV dan sudah menjelaskan juga untuk tema kita pada sore hari ini dengan tema kita peran DJKN bagi perekonomian KPI, pastinya DJKN dan juga KPKNL menjadi satu kesatuan juga ya Pak ya. Dan semoga menjadi harapannya itu bisa menjadi satu kesatuan juga dan tentunya bisa dijalankan langsung oleh masyarakat tentunya. Baik, terima kasih pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita untuk dialog khusus kita pada sore hari. Kita berjumpa lagi di dialog khusus untuk episode berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. KPKNL sebelumnya dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atau KP2LN. Seiring dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, pada tahun 2006 terjadi reorganisasi yang menjadikan KP2LN berganti nama menjadi KPKNL. KPKNL Batam didirikan pada tahun 2002 dengan wilayah kerja yang terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang dengan jumlah satuan kerja sebanyak 346 yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau. Sejak 15 tahun berdiri, KPKNL Batam selalu berupaya memberikan pelayanan prima di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang secara berkesinambungan. Dalam mewujudkan visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, KPKNL Batam didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten. KPKNL Batam memiliki 34 pegawai yang terdiri dari 1 kepala kantor, 7 kepala seksi, 9 jabatan fungsional, dan 17 pelaksana serta 17 PPN-PN. Dengan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan fungsi,
KPKNL Batam berhasil meraih capaian kinerja di atas 100%. Pencapaian tersebut tak luput dari peran kinerja 4 seksi teknis, yaitu seksi pengelolaan kekayaan negara, seksi pelayanan penilaian, seksi piutang negara, dan seksi pelayanan lelang, serta kinerja 3 seksi supporting, yaitu sub bagian umum, seksi hukum dan informasi, dan seksi kepatuhan internal. Meski di tengah pandemi COVID-19, KPKNL Batam tetap memberikan pelayanan yang optimal, baik dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka dengan mengutamakan protokol kesehatan kepada pegawai dan pengguna layanan. Dengan tekad yang kuat dan semangat perubahan, seluruh jajaran pegawai KPKNL Batam siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan perbaikan di 6 area perubahan. Didukung peran keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Batam, bersama-sama kami berkomitmen memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memastikan pelaksanaan rencana kerja berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Guna membangun pola pikir dan budaya kerja yang berintegritas, profesionalisme, sinergi, berorientasi pada pelayanan dan kesempurnaan, KPKNL Batam menerapkan budaya kerja, diantaranya koordinasi Senin pagi atau KOSA, Selasa berbagi atau knowledge sharing, Rabu terpantau atau weekly monef, dan Jumat keridah. Dalam upaya peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien, KPKNL Batam menghadirkan layanan yang didukung oleh teknologi informasi seperti layanan lelang digital, aplikasi pengelolaan aset, aplikasi pengurusan piutang negara, dan lainnya. Penggunaan media sosial juga dioptimalkan sebagai sarana publikasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Atas segala pencapaian kinerja organisasi, KPKNL Batam didukung oleh peran SDM yang kompeten dan profesional. Pengembangan kompetensi dan pelaksanaan evaluasi, serta pengukuran kinerja pegawai dilakukan secara berkala sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pegawai dan organisasi. KPKNL Batam juga menerapkan penegakan aturan disiplin dan apresiasi berupa pemberian reward kepada pegawai. Untuk menjaga penyelenggaraan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi, KPKNL Batam melakukan penguatan peran pengawasan dengan menerapkan pengendalian gratifikasi, melakukan internalisasi anti korupsi kepada pegawai, dan menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pengguna layanan. Berbagai perubahan dan perbaikan terus kami lakukan. KPKNL Batam telah menciptakan beberapa inovasi layanan guna memberikan kemudahan kepada pengguna layanan maupun pegawai, yang diantaranya buku tamu digital, layanan konsultasi virtual, layanan pengaduan online, internet hotspot di area pelayanan terpadu, dan layanan prioritas berupa ruang laktasi, kursi roda bagi yang membutuhkan, dan akses kepada penyandang disabilitas. Guna mendukung layanan, KPKNL Batam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat parkir, parkir khusus wanita, jalan untuk disabilitas, wastafel sensor, pengukur suhu, coworking space, e-auction corner, ruang konsultasi, area bermain anak,
ruang laktasi, free charging, aula, ruang rapat, gudang, loker pegawai, pojok sinergi, dan kafe KNL. KPKNL Batam juga menciptakan inovasi di antaranya percepatan layanan melalui pemangkasan norma waktu layanan terhadap 4 proses bisnis. Inovasi cek sewa untuk memonitor proses layanan persetujuan sewa BMN yang dapat diakses oleh pihak internal KPKNL Batam dan pihak eksternal selaku pemohon. Inovasi survei minat mutasi internal untuk mempermudah dalam penentuan pola mutasi internal sesuai dengan minat pegawai dan kebutuhan organisasi di KPKNL Batam. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, KPKNL Batam telah berhasil meraih beragam prestasi. Dengan sepenuh hati, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam berkomitmen menuju zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. KPKNL Batam bersih, jujur, akurat, melayani, amanah, bersih. Dengan tagline KPKNL Batam Berjaya, kami bertekad untuk terus memberikan layanan prima berdasarkan integritas dan profesionalisme. KPKNL Batam jadi merdeka. Batam TV, inspirasi Kepri.